Oke teman-teman, saya akan menanggapi salah satu komen ya, namanya Kak Cumia Timia 6626. Ini komennya terhapus, jadi saya ketik lagi seperti ini ya, di sebelah ini ya. Saya bacakan dulu komennya. Mas, saya itu mengalami ulu hati mengganjal, ya, perut panas dan perih, rasa kebakar di mulut, itu sakit apa ya Mas, dan susah BAB. Oke Kak Cumia Timia ya, kakak ini mengalami luka lambung Kak, ya. Ciri khas khususnya yaitu perut panas dan perih ya. Ulu hati mengganjal juga. Ini di sini nih, ulu hati ini erat hubungannya dengan luka lambung ya. Rasa mengganjal di ulu hati itu biasanya katupnya terbuka, namanya GERD. Sehingga kalau katupnya terbuka, perut perih panas ya, pH asam lambung tidak ideal, itu akan menyebabkan rasa terbakar di mulut itu karena asam lambungnya reflux sampai mulut. Biasanya terasa asam juga. Dan susah BAB juga karena keseimbangan dari mikroba usus kita itu menjadi tidak seimbang, diakibatkan oleh kita ada luka lambung tadi ya, dan asam lambung kita dalam kondisi yang tidak asam pH-nya. Oleh karena itu Kak Cumia Timia ini harus segera diatasi ya, mengatasinya dengan menggunakan nutrisi-nutrisi dari alam ya. Saya memang tidak menggunakan obat kimia sama sekali untuk menangani seputar lambung. Ini berdasarkan pengalaman saya adalah pejuang GERD, anxiety yang sudah pulih, pernah merawat istri saya yang terkena gastritis kronis juga, dan sembuh semuanya tidak menggunakan obat-obat kimia. Apakah itu aman? Jelas aman, karena saya menggunakan teknik pengobatan tradisional yang sudah diwariskan ya, atau sudah dikasih tahu lah oleh kakek nenek orang tua saya, dan baru saya terapkan ketika memang saya udah katok lah, atau udah nyerah dengan menggunakan obat-obatan kimia untuk penanganan dari luka lambung di istri saya. Kalau saya memang tidak total tidak sama sekali menggunakan obat-obatan, karena saya mencari sendiri keluhan GERD ini, dan memang sangat unik sekali ya. Keluhan seputar GERD itu di perut aman ya, jadi posisi dada ke atas saja yang bermasalah. Namun kalau keluhan seputar luka lambung ya Kak Cumi ya, Kak Cumi Yatimia, Kak Mia ya, saya panggil Kak Mia, itu area perut bermasalah. Tidak hanya area perut, area dada itu juga ikut bermasalah, bahkan sampai mulut. Saat mengalami luka lambung, apalagi yang agak parah ya, atau udah parah, itu umumnya pH asam lambungnya tidak ideal. Kondisi pH asam lambung tidak ideal, dia asam lambungnya tidak akan menetap di lambung, tapi dia akan naik ke atas. Kenapa dia naik ke atas? Itu adalah kondisi dari adaptasi sebenarnya. Kalau asam lambung kita asamkan lagi ya, keasamannya, asam lambung tidak akan reflux ya. Pelan-pelan katup juga menutup ya, sehingga ganjal di ulu hati akan hilang. Nah, oleh karena itu pemulihannya itu harus panas perihnya dulu disembuhkan dulu Kak Cumia Timia. Bisa menggunakan pati Garut bisa, atau pati singkong atau kanji bisa ya. Pola makan benar-benar dijaga, tidak boleh konsumsi makanan yang pedas, asam, berlemak, bertepung terigu, berpengawet, berpewarna. Bakso, mie, soto, rawon tidak boleh dulu, kerupuk, snack-snack ringan, saus, kemudian sosis, nugget, tidak boleh Kak. Yang boleh apa? Nasi, sayur-sayur bening, telur, ayam, ikan air tawar, ikan air laut jangan dulu karena terlalu sensitif. Dia membutuhkan pH asam lambung yang sangat ideal ya, untuk bisa memecah ya kandungan vitamin ya, atau protein, karbohidrat atau lemak dalam ikan laut itu. Kak Cumi Antimia, cek video-video saya, barangkali bermanfaat. Yang lain dicek ya, barangkali bermanfaat, karena saya bikinnya itu berdasarkan random ya. Jadi acak antara gastritis atau GERD ya, karena ini sama-sama keluhan seputar lambung. Kalau GERD itu yang bermasalah bukan di lapisan lambungnya, tapi di asam lambungnya, isinya. Kalau gastritis atau luka lambung yang bermasalah adalah di dinding lambungnya. Perlu kita pahami ya. Oke, kalau teman-teman semua ingin konsultasi dengan saya, bisa via WA, bisa via chat di TikTok, bisa ya, namun berbayar, harganya 150.000 per bulan, silakan, barangkali berminat. Oke, Kak Cumi Yatimia, silakan menerapkan apa yang saya terapkan ya. Pati Garut bisa, pati singkong bisa, atau kanji. Cara bikinnya 1 sendok dilarutkan di setengah gelas air, dikasih gula aren atau madu, bisa kasih air panas lagi setengah gelas, jadinya 1 gelas penuh ya. Di video ada, saya udah bikin. Diminumnya sebelum makan pagi, bangun tidur minum air putih, bikin air kanji
janji atau Pak Garut, minum, setelah itu baru makan. Nah, sebelum makan yang bagus itu menggunakan madu pahit dulu. Madu pahit ini mengandung enzim pencernaan segala jenis madu, tapi jangan asal pilih madu ya. Pakailah madu yang asli atau yang murni ya, Kak Mia. Madu diminum rutin sebelum makan saat perut kosong ya. Minum madu dulu kemudian makan. Makannya itu tadi harus benar-benar dijaga. Lambung kita memerlukan asam, memerlukan enzim pencernaan untuk mengolah makanan. Ketika lambung kita tidak kondisi asam, enzim pencernanya tidak aktif sehingga makanan tidak bisa dicerna dengan baik sehingga timbul beberapa keluhan ya. Di antaranya bisa mengalami luka lambung. Kondisi asam lambung yang lama tidak ada ya, lambung kan bisa jadi ya kondisi asam lambung tidak ada karena mungkin konsumsi dari obat penekan asam lambung ya yang menghilangkan asam lambung dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan asam lambung kita ini dihilangkan ya. Nah, dalam jangka waktu panjang lambung kita kalau tidak ada asam lambung itu lapisannya bisa rusak, teman-teman. Jadi itu memang sudah sudah sebuah mekanisme alam kalau di lambung kita ini harus ada asam lambungnya. Dia itu juga melindungi lapisan namanya lapisan mukosa ya, lambung itu ya. Yang rusak itu ya, yang rusak karena ada luka lambung itu rusak lapisannya sehingga kan panas perih. Kalau panas itu enggak begitu dalam lah. Kalau perih itu udah agak dalam. Lebih parah lagi itu enggak perih, enggak panas, tapi sakit banget. Sakitnya seperti disayat-sayat. Itulah yang dialami istri saya dulu. Namanya gastritis kronis. Jadi udah lama mengalami perut panas, perih, ya tidak segera saya atasi karena saya tidak tahu caranya. Saya hanya mengandalkan obat penekan asam lambung kurang lebih di 2 tahun dan akhirnya obat penekan asam lambung itu sudah tidak mempan. Diminumkan sudah tidak ada efek, tetap sakit. Akhirnya saya mencari beberapa referensi, mempelajari seputar lambung dan ketemulah beberapa cara yang sudah saya share di YouTube ini dan barangkali bermanfaat, silakan diterapkan. Oke, teman-teman semua, sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ya, cek video-video saya barangkali bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.